Hidup di perairan tropis dan subtropis, penyu dipercaya telah ada di muka bumi sejak akhir zaman Jura, antara 145 sampai 128 juta tahun yang lalu. Ia merupakan salah satu hewan purba yang masih hidup hingga saat ini. Bahkan, keberadaan 6 dari 7 spesies penyu dunia ditemukan di wilayah perairan Indonesia. Dari ke-6 spesies tersebut, hanyalah penyu pipih saja yang tidak bertelur di wilayah pantai Indonesia. Penyu memiliki kebiasaan bermigrasi, menempuh jarak ribuan kilometer dari lokasi yang terdapat sumber makanan menuju lokasi tempatnya bertelur. Umumnya, perairan yang ditumbuhi tanaman atau alga laut adalah lokasi yang dituju oleh penyu untuk mencari makan. Biota laut ini bahkan mampu berkelana menyusuri lautan dengan jarak mencapai 3.000 km, yang ditempuh selama 58-73 hari. Di Laut Indonesia sendiri, penyebaran penyu mencakup wilayah yang sangat luas, mulai dari Aceh hingga Papua. Biota penjelajah lautan ini memiliki pertumbuhan yang sangat lambat, bahkan hingga berpuluh-puluh tahun untuk dapat mencapai usia produksi. Seluruh spesies penyu juga memiliki siklus hidup yang sama. Sebelum bermigrasi, penyu berada di suatu tempat selama bertahun-tahun, hingga akhirnya ia bermigrasi menempuh jarak jauh untuk melakukan perkawinan. Jika sudah siap untuk bertelur, penyu betina akan keluar dari laut, menggunakan sirip depan dan menyeret tubuhnya menuju pantai peneluran. Penyu memilih daerah peneluran dengan pantai yang memiliki karakteristik khas, sesuai dengan apa yang dibutuhkan, berhubungan dengan feeding ground untuk merayap dan juga membuat sarang, serta tempat nyaman dan aman dari gangguan predator maupun manusia. Pasir yang menjadi tempat pilihan penyu untuk bertelur juga memiliki karakteristik pasir yang berbeda-beda. Namun, secara umum, lokasi pemilihan penyu untuk bertelur merupakan supratidal yang berpasir, halus maupun kasar, luas, dan juga landai. Penyu betina juga membuat kubangan atau lubang badan menggunakan sirip depannya dan menggunakan sirip belakangnya untuk menggali sarang sedalam 30-60 cm. Tak jarang, penyu betina berpindah lokasi jika pasir dirasa kering dan tidak cocok untuk bertelur. Induk penyu ini bertelur dalam siklus waktu tertentu, yakni antara 2-4 tahun sekali. Untuk meletakkan ratusan butir telur, induk penyu akan kembali 4-7 kali ke pantai. Dari ratusan butir telur tersebut, hanya belasan tuki yang berhasil kembali ke lautan dan tumbuh dewasa. Pada umumnya penyu bertelur mulai malam hari dan berakhir sebelum fajar menyingsing. Hari ini kita melihat bagaimana tuki atau penyu kecil ini menetas. Mungkin satu di antaranya dapat bertumbuh dan menjadi penyu dewasa. Awalnya, tuki keluar dari dalam sarang secara berkelompok. Naluri alami menuntunnya menuju lautan. Kaki-kaki kecilnya merayap menuju tepi laut, kemudian ia berenang dengan cepat, tersapu ombak yang mengantarkannya jauh ke tengah laut. Tak sampai di situ, di dalam air sekalipun tuki masih harus menghadapi ancaman predator seperti ikan hiu dan paus. Peluang hidup tuki memang sangatlah kecil. Ia berjuang antara hidup dan mati bahkan di awal masa kehidupannya. Di tengah kemungkinan hidup yang relatif rendah, penyu masih harus dihadapkan dengan tantangan demi tantangan yang membuatnya terancam. Bahkan, sejarah mencatat eksploitasi penyu dengan jumlah besar pernah terjadi di Bali. Nah, di Turtle Center ini dulunya di sini ini adalah salah satu tempat
pembantaian penyu terbesar di Indonesia, salah satu. Ini namanya Desa Serangan. Bersama dengan desa tetangga yang namanya Tanjung Benua di sebelah. Ini sampai puluhan ribu, 40 ribu, 60 ribu ekor penyu dari seluruh Indonesia ditangkap, dibunuh, kemudian dijual dagingnya, macam-macam lah begitu. Sehingga itu disinyalir menjadi penyebab utama kolapsnya beberapa feeding dan nesting ground di seluruh Indonesia, bahkan negara lain juga. Nah, lantas tahun 2000, awal-awal 2000, ada win-win solution yang kita lakukan. Kalau dulu, ya itu, yang kebutuhan akan adat itu kan kadang-kadang sedikit sekali, kecil sekali. Tapi justru delikasinya yang dominan. Jadi mereka memotong itu dagingnya kemudian dipakai dan lain sebagainya. Nah, sekarang enggak, dia memang dibutuhkan untuk itu. Bahkan ada beberapa pandit atau pendeta gitu ya, pada pedande yang menggunakan dalam kondisi hidup, setelah itu dilepaskan lagi gitu. Sudah ada perubahan-perubahan itu. Ini tergantung dari interpretasi scripture, pustaka sucinya masing-masing lah, kan begitu. Kelestarian hidup penyu ini mengalami ancaman yang cukup serius, baik dikarenakan oleh faktor alam maupun disebabkan oleh manusia. Harus selalu ada upaya untuk melakukan tata kelola yang baik, gitu. Harus selalu ada, harus dibarengi oleh itu. Karena memang sekarang kan keutuhan populasinya tidak hanya tergantung dari bagaimana dia hidup sendiri, tapi juga dengan faktor-faktor lain yang dari manusia sendiri begitu. Jadi memang harus, kalau saya katakan aman, ya sepanjang aktivitas kita, aktivitas konservasi yang dilakukan masih seperti ini gitu ya. Tapi kalau ini berubah, ya berubah juga status itu gitu. Secara umum penyebabnya dia 3. 1, habitatnya bermasalah. Jadi kita istilahkan itu degradasi habitat. 2, karena eksploitasinya berlebihan sekarang. Yang ketiga, karena ada kematian akibat interaksi dengan aktivitas perikanan, ya, karena ini dia memakai laut sebagai tempat hidupnya gitu. Itu kita tidak tahu mana yang lebih banyak menyebabkan kematian. Yang jelas tiga-tiganya tinggi kematian. Nah, kita banyak punya data tentang itu. Angka kuantitatif yang menyebabkan kematian dari 3 hal itu. Tapi kadang-kadang kita itu terlalu berlebihan. Telurnya kita ambil, hewannya juga dibunuh. Jadi seperti bakar lilin dari 2 sisinya gitu. Dari waktu ke waktu orang harus semakin cerdas dalam melakukan konservasi. Kalau tidak, ya kepunahan itu terjadi setiap hari. Nah, penyu ini yang demikian banyaknya di alam, seolah-olah kita menganggap tidak bisa punah. Itu sama seperti orang melihat bintang di malam hari, kemudian pagi tiba-tiba hilang aja, nanti one day. Kalau tidak kita melakukan sesuatu. Karena memang tingkat reproduction-nya akan jauh kalah dengan tingkat kematiannya. Tingkat kematiannya akan lebih tinggi. Tingkat kematiannya dia itu luar biasa tingginya. Ya. Misalnya dia bisa walaupun tidak dieksploitasi, tapi kalau lingkungannya rusak, habitatnya rusak. Misalnya temperatur air tinggi, temperatur pasir tinggi, perubahan climate change dan sebagainya, sehingga tidak ada yang menetas telurnya. Penyu itu semesta betul. Bayangkan hanya dia hidupnya di lautan semua dan sampai tepi. Jadi dia menghubungkan antara laut besar ini dengan daratan. Konservasi itu saya pikir kewajiban setiap orang. Meski telah berkurang, fenomena eksploitasi penyu masih terjadi. Pada tahun 2019 saja, Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut atau BPSPL Denpasar mendapati toko-toko menjual souvenir berbahan cangkang penyu. Jadi BPSPL Denpasar itu menindaklanjutin beberapa laporan dari masyarakat terkait dengan adanya perdagangan souvenir berbahan dari penyu. Kemudian kita melakukan penelusuran ke beberapa toko yang diduga menjual aksesoris tersebut. Dari hasil kajian yang kita lakukan, kemudian kita mengkonfirmasi dari hasil laboratorium uji DNA. Jadi kita lakukan uji DNA terhadap sampel-sampel yang kita beli, dan hasilnya memang 99,9% itu identik dengan penyu sisik yang ada di souvenir tersebut gitu. Tim KKP pun melakukan penelusuran lokasi penjualan kerajinan yang menggunakan cangkang penyu sebagai dasar pembuatan barang dagangan tersebut.
Salah satunya yakni berupa gelang pendok. Tak hanya dapat ditemui di Bali saja, nyatanya souvenir seperti ini bahkan dengan mudah ditemukan di jagat maya melalui penjualan secara online. Sebagai salah satu biota terbesar yang menghuni lautan, penyu juga memiliki arti penting dalam kehidupan sosial ekonomi. Apakah berpuluh tahun mendatang generasi penerus hanya dapat menyaksikan penyu melalui sebuah gambar saja? Penyu ini kan hewan karismatik ya, biota perairan yang dilindungi penuh sejak tahun 1999. Ini merujuk ke peraturan pemerintah nomor 7 tahun 99. Nah, sejak saat itu pemanfaatan penyu baik langsung itu tidak diperbolehkan atau dilarang secara penuh. Nah, dengan kata lain, ini penangkapan dan pemanfaatan penyunya termasuk seluruh bagian tubuh seperti sisik ya, atau turunannya seperti telur dan lain sebagainya, itu merupakan bentuk pelanggaran hukum. Makanya harus ditegakkan aturan hukumnya. Jadi ada dua undang-undang sebenarnya ini. Pertama, Undang-Undang 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Undang-undang ini sekarang sedang lagi proses untuk direvisi nih. Kita lagi ada proses supaya ini lebih jelas nanti pengaturan pembagiannya. Nah, di pasal 21 ayat 2 itu memandatkan bahwa setiap orang dilarang untuk pertama menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan penyu dalam keadaan hidup atau keadaan mati. Jadi seperti yang di Bali kemarin, kita pernah kalau dia malah menyimpan karapaknya, itu tetap merupakan bentuk pelanggaran hukum. Kalau dia tidak mengetahui, nanti kita ada tindakan untuk menyadarkan gitu. Yang kedua, itu melalu lintaskan penyu dari satu tempat Indonesia ke tempat lain, baik itu di dalam maupun di luar Indonesia. Jadi maupun misalnya ditangkap di Bali terus dipindahkan ke misalnya ke NTB, itu nggak boleh gitu. Nah, kemudian yang ketiga, memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain penyu dan atau produk turunannya. Dulu kita lihat ada masyarakat percaya bahwasannya telur penyu itu memiliki khasiat gitu, padahal tidak juga, banyak yang nggak pas mungkin untuk manusia. Kemudian yang keempat itu mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan dan memiliki telur atau sarang penyu. Jadi kalau yang di pinggir-pinggir pantai itu dirusak, sarang penyunya itu boleh. Nah, ini semua itu ada ancaman pidananya 5 tahun dan denda 100 juta rupiah. Jadi ini undang-undang yang pertama yang terkait dengan penyu. Terus yang kedua, ini yang terkait dengan kita tuh khususnya nih. Ini adalah Undang-Undang 31 tahun 2004 tentang perikanan yang sudah dirubah menjadi Undang-Undang 45 tahun 2009 tentang perikanan. Nah, ini juga memandatkan upaya konservasi sumber daya ikan, termasuk penyu sebagai bagian dari pengelolaan sumber daya perikanan berkelanjutan. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Biasanya Undang-Undang 590 ini selalu ditegakkan baik itu oleh Polsus Kehutanan ataupun dari kita, kemudian atau dari teman-teman BKIPM atau teman-teman PSDKP, itu juga melakukan penegakan hukum atas dua undang-undang ini. Ini adalah salah satu target biota prioritas konservasi KKP sejak tahun 2015. Nah, sampai saat ini kita tetap menargetkan penyu ini. Nah, karena sebagai salah satu prioritas, tentunya ini juga upaya intervensi mulai kita lakukan, baik itu dari kebijakan, kemudian langkah-langkah pelestarian di lapangan. Nah, ini untuk kebijakan, kita sendiri punya rencana aksi nasional atau RAN konservasi, periodenya itu dari 2016 tahun 2020. Nah, saat ini tim kami sedang melakukan pembaruannya untuk periode 2021 sampai 2025. Apa saja sih di RAN itu? Nah, di RAN ini memuat bagaimana rencana aksi kita untuk melakukan penyesuaian terhadap ancaman atau tantangan pengolahan yang ada. Nah, di RAN konservasi ini juga sangat penting karena ini merupakan rujukan utama bagi aksi-aksi prioritas apa yang harus kita lakukan khususnya dalam upaya pelestarian penyu. Saya pesan sama sahabat-sahabat bahari, ayo jaga ya, lestarikan penyu kita, karena hanya Indonesia yang punya 6 dari 7 penyu di dunia ini. Makanya kita harus upayakan hewan karismatik ini harus tetap ada di Indonesia.
Bali yang merupakan salah satu wilayah dengan pantai yang menjadi lokasi peneluran penyu juga telah melakukan upaya-upaya aktif yang membantu menciptakan terjalinnya ekosistem konservasi yang ideal bagi penyu untuk terus ada dan lestari. Untuk itu, diperlukan sinergitas dari setiap unit kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan yang ada di wilayah Provinsi Bali. Iya, ada 2 program utama dalam pengelolaan konservasi penyu sesuai dengan rencana aksi nasional konservasi penyu ya. Yang kita lakukan 2 program utama adalah satu, bagaimana melakukan monitoring terhadap populasi penyu-penyu yang bertelur di wilayah kerja BPSPL Denpasar. Di Bali sendiri kita melakukan monitoring terhadap penyu lekang yang utamanya. Kemudian ada beberapa penyu sisik, dan yang kedua program yang kita lakukan adalah melakukan upaya pengurangan terjadinya perdagangan ilegal. Nah, ini yang paling sulit yang kita lakukan karena upaya perdagangan ilegal itu membutuhkan kerjasama dari banyak pihak, dan salah satu yang kami coba lakukan adalah melakukan kampanye edukasi kepada seluruh komponen masyarakat yang ada di Bali untuk tidak lagi menggunakan atau memanfaatkan atau bahkan menjual, memakan, dan mengkonsumsi produk-produk dan turunan dari penyu. Ironi eksploitasi penyu dengan kasus berbeda juga pernah ditemukan, menggunakan modus-modus tertentu untuk mengelabui petugas. Untuk pihak karantina, ini tetap kami melaksanakan pengawasan secara terpadu, khususnya untuk perikanan. Jadi ketika itu ada penyu yang dilalu lintaskan, kejadian ini pernah terjadi di BKB Denpasar, pasnya di wilker kami di Padang Bae, yaitu ada komoditi ikan yang dikirim dari Padang Bae berupa kerapu dan cumi-cumi, itu sekitar 23 box. Ternyata petugas yang ditempatkan di pintu di pelabuhan itu mengecek 8 box dari 23 itu adalah disinyalir daging penyu hijau. Tujuannya untuk ke Denpasar Sanur. Khusus Denpasar, BKI Denpasar, memang kami untuk pengendalian dan penanganan untuk ikan-ikan yang masuk kelompok yang diatur Tautan Niaga, kami sudah berkoordinasi dan bekerja sama dengan instansi terkait seperti KSDA maupun dengan BPSPL Denpasar. Jadi pernah kami membangun satu sistem joint inspection, pemeriksaan bersama untuk komoditi-komoditi itu, sehingga nanti lalu lintasnya itu yang betul-betul bisa lancar ya lancar. Kalau memang ada unsur-unsur yang tidak memenuhi persyaratan, bisa tersaring di situ. Jadi khas di Denpasar ini kami BPSPL dengan KSDA ada semacam inspection secara bersama. Ya. Dengan berbagai upaya pemerintah dan tumbuhnya kesadaran masyarakat, lambat laun berhasil menekan laju perdagangan dan penyelundupan penyu. Terlebih, pelaku bisa saja terjerat pasal-pasal yang dapat menjerumuskan ke dalam jeruji besi. Perdagangan penyelundupan penyu yang masuk ke Bali untuk kegiatan adat ataupun untuk konsumsi lain sebagainya itu sudah semakin berkurang. Nah, bahkan beberapa tahun belakangan ini sejak berdirinya Pangkalan PSDKP Benoa, sepertinya penyelundupan penyu yang masuk ke Bali itu jauh berkurang. Cara mengatasinya kami sendiri bersama-sama dengan instansi terkait lainnya, tetangga kami ada Polair, kemudian ada pihak kepolisian, baik itu yang tersebar sampai dengan di Polres, kemudian ada Angkatan Laut, dan juga tidak kalah pentingnya adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui PSDKP memiliki kelompok masyarakat pengawas. Nah, ini kami bersama-sama Dinas Kelautan Provinsi selalu memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada Pokmaswas ini. Di Provinsi Bali ini sendiri ada 67 kelompok masyarakat pengawas yang aktif, dan kami memberikan penyuluhan-penyuluhan terhadap ikan-ikan yang dilindungi, salah satunya adalah penyu. Di kementerian berdasarkan Undang-Undang Perikanan tahun 31 tahun 2004 ataupun sebagaimana diperbaharui Undang-Undang 45 tahun 2009, itu kita bisa menjerat para pelaku penyelundupan penyu ini.
dengan menggunakan pasal 7. Sanksi pidananya ada di pasal 100. Cukup tinggi sanksi pidananya, denda sampai dengan 250 juta. Nah, ini yang kita selalu sampaikan kepada para penggiat konservasi penyu ataupun kepada masyarakat umumnya. Tidak hanya peran pemerintah saja, sinergi masyarakat turut berperan penting dalam upaya-upaya menjaga kelestarian penyu. Konsen WWF sebenarnya lebih ke konservasi penyu ini memang butuh sinergi, butuh kolaborasi banyak pihak gitu. Tidak hanya pemerintah, NGO, akademisi, masyarakat gitu. Karena perlindungan penyu atau pelestarian penyu tidak hanya di pantai peneluran yang ada gitu. Nah, penyu itu terancam hampir di setiap fase kehidupannya. Kami sangat mengapresiasi pemerintah ya, karena pemerintah terjun langsung dalam upaya-upaya konservasi. Dan perjanjian kerjasama ini tentunya menjadi legitimasi bagi kami bekerja di lapangan, terus kemudian lebih erat berkolaborasi dengan baik pemerintah pusat maupun UPT di daerah yang di mana WWF bekerja. Tentunya akan kolaborasinya menjadi lebih erat dan kuat untuk memastikan upaya-upaya konservasi yang kita dorongkan ini bisa berhasil sama-sama gitu, tidak berjalan sendiri-sendiri lah gitu. Meski penyu hidup dan dibesarkan oleh alam, namun realita kehidupan penyu yang terus berhubungan dengan manusia harusnya kian menyadarkan kita. Samudra memang tempatnya hidup, tapi dari daratlah awal kehidupan itu ada. Kelompok konservasi penyu Kurma Asih di Perancak, Bali, salah satu gambaran semangat kelestarian yang muncul dari tengah masyarakat. Ya, awal mulanya dari cerita kenapa konservasi ini ada gitu, ya karena berangkat dari sebuah keprihatinan karena populasi penyu semakin terancam, bahkan diambang kepunahan. Di Perancak ini ada 3 kelompok yang memang spesialis memburu penyu. Nah, salah satunya kelompok itu adalah ayah saya, bapak saya Pak Wayan Tirte. Nah, itu yang dulu memburu penyu, ngambil telurnya, ngambil kulitnya, menjual, membunuh ya. Itu dilakukan oleh orang tua dulu kita. Karena itu permintaan daging penyu itu dulu cukup tinggi ya. Waktu tahun 60-an, 70-an, masuk 80-an itu. Bahkan sampai 90-an juga banyak masih. Pemburuan secara ilegal liar itu masih banyak. Di mana di sisi lain ada pembantian penyu yang luar biasa. Ya. Pada tahun 1999 itu sekitar 17.000. Satu tahun 17.000. Itu khusus yang dibunuh itu ya diperdagangkan itulah jenis penyu hijau. Ini sesuatu hal yang sangat sulit dan sangat berat. Tapi kita optimis, sulit berat itu bukan berarti tidak bisa. Ketika kita sudah punya tekad bahwa kita harus hentikan pemburuan ini, ya. Cara menghentikannya adalah mulai dari Pak Tirte itu dulu dihentikan. Kalau itu dulu dihentikan nanti yang lain nanti pasti pada ngikut. Nah, dengan kita punya niat yang betul-betul tulus itu, akhirnya terbentuklah kelompok pelestari penyu pada tanggal 11 Juni 1997 yang namanya Kurma Asih gitu. Pelan tapi pasti akhirnya kita bergerak dari Kabupaten Jemberana ini, desa yang terpencil ada di Bali Barat, ada yang di pesisir selatan ini, ya ini di Perancak. Dimulailah pada 1997 itu. Kita harus melestarikan penyu itu, menyelamatkan bahwa anak cucu kita jangan sampai tahu penyu hanya di koran, di majalah, di foto dan seterusnya. Dia harus melihat langsung penyu itu ada di mana, jenis penyunya apa, bentuk penyu punya kayak apa. Jadi memang tidak mudah untuk melakukan itu. Dan kita bahkan dicemooh sama lingkungan sekitar bahwa kerjaan kita ini kerjaan orang gila. Karena kita melakukan patroli tiap malam, mengutin penyu, telur, setelah menetas kita lepas, memungutin sampah, menanam penghijauan di pinggir pantai untuk mencegah
abrasi dan untuk sekaligus menyelamatkan habitat peneloran penyunya. Kalau kita di Bali ada upacara memang menggunakan daging penyu. Nah, pertanyaannya, kalau penyu itu terus diburu, ya, yang tidak sebagai panah mestinya pergunaannya, diperuntukannya, ya maka penyu itu akan punah. Berarti budaya atau keperluan keagamaan upacara itu nanti kita pakai penyu apa? Kan begitu? Nah, maka dari itu, kalau tetap kita mau melestarikan itu, ya harus lestarikan penyunya. Dan saya yakin kalau untuk keperluan agama, untuk kepentingan upacara agama, itu tidak akan mengancam kepunahan. Karena keperluan untuk upacara penggunaan penyu itu tidak sembarang upacara. Ya, yang jadi masalah itu adalah ketika penyu dikomersilkan, dibisniskan, menjadi menilai ekonomi yang tinggi. Nah, kalau perburuan udah sangat menurun. Karena ada beberapa kasus di Prancak yang ditangani oleh Polres Jemberana, itu beberapa kali terjadi. Tapi trennya sekarang udah turun. Dari data yang kita catat, dari tahun 97 dengan sampai tahun 2020, karena 2021 masih berjalan nih. Karena musim penelorannya kan masih berjalan nih. Ya tadi yang 2021 sudah ada 256 nes atau sarang. Ini akan bertambah terus sampai dengan bulan Agustus. Yang data saya dari tahun 97 sampai 2020, itu kurang lebih udah ada 500.000 tukik kita lepas liarkan. Jumlah populasi penyu sulit diukur. Berbagai penyebab telah menjadikan keberadaannya di alam kian sedikit. Bisa saja, lambat laun, penyu hanya menjadi bagian dari sejarah binatang purba yang pernah hidup di bumi, yang tidak akan pernah kita dapat lihat kembali. Aku tukik. Saat pergi ke laut, aku bisa berenang dengan bebas. Aku senang merasakan kebebasan itu. Meski aku tak tahu akan sampai kapan, karena predator bisa datang kapan saja. Walaupun manusia juga jahat, mengambil telur, merusak sarang, membuang sampah sembarangan. Tapi aku percaya kamu tidak. Aku berharap bisa hidup sampai besar, supaya aku bisa mengarungi samudra. Terima kasih sudah melepasku hari ini. Semoga kita berjumpa lagi di lain hari.